Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26 insyaallah. Kita lihat tafsiruha, ya tafsir dari surat Al-Ghasyiyah tersebut. Ayat yang ke-17 sampai ayat 26. Yaqulu ta'ala hassan lilladzina la yusaddiquna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya ini, di sana ada motivasi, dorongan bagi orang-orang yang mereka tidak membenarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wali ghairihim minan nasi, dan juga selain dari mereka, artinya baik bagi yang membenarkan Rasul ataupun yang tidak membenarkan Rasul, baik dari golongan manusia yang la yusaddiquna rasula, yaitu golongan manusia yang tidak mau membenarkan terhadap kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun li ghairihim minan nas, yaitu mereka yang membenarkan Rasul. Intinya kepada seluruh manusia. Memberikan motivasi untuk apa? An yatafakkaru fi makhluqatillahi dallati ala tauhidihi, agar mereka memikirkan makhluk-makhluknya Allah, merenungkan makhluk-makhluknya Allah yang menunjukkan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merenungkan makhluk-makhluknya Allah akan menghantarkan kita meyakini terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat yang ke-17 Allah pun menyebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka apakah mereka tidak memperhatikan onta, bagaimana onta itu diciptakan. Ai ala yanzuruna ila khalqihal badi'i, apakah mereka tidak memperhatikan penciptaan onta yang begitu mengagumkan. Wa kaifa sakhkharahallahu lil ibadi, dan juga bagaimana Allah menundukkan onta tersebut untuk hambanya. Wa dhallalaha limanafi'ihimul katsiratil lati yattaruna ilaiha, dan juga Allah menundukkan onta tersebut karena kemanfaatannya yang begitu banyak untuk hamba-hambanya, yang mana mereka membutuhkan terhadap manfaat yang ada pada onta tersebut. Ya, di antara manfaat yang bisa didapatkan dari onta, bisa dijadikan sebagai binatang tunggangan untuk jarak jauh, dan juga bisa dijadikan sebagai konsumsi, ya, sebagai makanan, sebagai sembelihan yang halal. Ini diantaranya. Ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan onta yang di sana, perkara yang begitu mengagumkan. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Kemudian pada ayat yang ke-18 dan juga 19, dan gunung dan langit bagaimana dia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan. Langit ditinggikan, gunung ditegakkan. Ai rufi'at fawqa bila amadin bi hayatin bahiratin. Ya.
Langit dia ditinggikan di atas tanpa adanya penyangga, ya, tanpa adanya tiang penyangga. Ya, Masya Allah, begitu tinggi, begitu kokoh, akan tapi tidak ada tiang penyangga, bahkan bihayatin bahiratin, dalam keadaan yang begitu mempesona. Hasola bihal alistiqraru, ya, hasola bihalis tiqraru lil ardi wasabatuha. Kemudian berkaitan dengan gunung, hasola biha, ketika gunung-gunung itu ditegakkan, ditancapkan, ya, ke dalam bumi, menghasilkan bumi itu istiqrar, ya, hasola biha al istiqraru lil ardi. Gunung itu tetap menjadi stabil, ya. Wasabatuha minalitirabi, dan gunung itu menjadi kokoh, bumi, ya, bumi itu menjadi stabil. Kemudian bumi itu juga menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi tetap dari adanya goncangan, ya. Jadi ini diantara faidah dari gunung adalah menjadikan bumi ini kokoh, bumi ini menjadi stabil. Wa auda'a fiha minal manafi'il jalilati ma auda'ah, dan juga apa yang Allah simpan di dalamnya berupa manfaat-manfaat yang begitu penting, ya. Ma auda'a, apa yang telah Allah simpan, yang Allah sediakan, yang intinya bahwasanya di dalam gunung atau di dalam penciptaan gunung dan manfaat dari gunung itu sendiri, itu juga dirasakan manfaatnya untuk kita, menjadikan bumi tempat kita tinggal ini menjadi kokoh, menjadi tidak mudah digoncangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa ilal ardi kaifa sutihat, ayat yang ke-20, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Bagaimana bumi itu dihamparkan, ai maddan wasi'an. Ya, maksudnya di sini adalah bumi itu dibentangkan dengan pembentangan yang luas. Kita berada di bumi, kalau kita lihat diri kita dibandingkan dengan bumi yang ada, ini sangat-sangat jauh perbandingannya. Kita sangat kecil dibandingkan bumi ini. Maka kita melihat bumi ini adalah sesuatu yang begitu terbentang luas, ya. Bisa kita lihat, bisa kita rasakan ketika di pinggir pantai misalnya, begitu luasnya, ya, begitu luasnya sampai pandangan kita tidak bisa menjangkau seluruhnya. Wasahulat ghayata tashili, dan juga bumi itu dimudahkan dengan sangat mudah. Liyastaqirral ibadu, agar hamba-hamba Allah itu bisa menetap ala dhahriha, di atas bumi tersebut. Wa yatamakkanu min harsiha wa ghirasiha, dan mereka bisa melakukan cocok tanam, wa yatamakkanu min harsiha wa ghirasiha, melakukan cocok tanam, bercocok tanam, menanam di bumi ini yang nantinya akan menghasilkan berbagai tanaman dan buah-buahan, hasil pertanian maupun hasil perkebunan. Wal bunyan, ya, wal bunyanu fiha wa suluku turuqiha, dan juga wal bunyani fiha wa suluki turuqiha, dan juga bisa membangun bangunan di atasnya atau bangunan di bumi tersebut, dan juga menempuh jalan-jalan yang ada di bumi. Ya, ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi bumi itu dibentangkan, ya, sehingga karena bumi ini terbentang luas, bisa melakukan aktivitas-aktivitas
yang mendatangkan manfaat untuk kita manusia, baik bercocok tanam, baik membangun bangunan, ataupun menempuh jalan-jalan yang begitu banyak dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada sedikit catatan di sini. Wa'alam anna tasdihiha la yunafi annaha kuratun mustadiratun. Ketahuilah bahwa dibentangkannya bumi itu tidak bertentangan dengan makna bahwa bumi itu bulat melingkar. Ya, bumi itu adalah bulat. Ya, bulat itu seperti bola. Tidak bertentangan. Bumi itu adalah bulat, meskipun dengan istilah dibentangkan. Bagaimana cara memahaminya? Qad ahatatil aflaku fiha min jami'i jawanibiha. Ya. Kenapa dikatakan bumi ini bulat, sedangkan di ayatnya adalah terbentang? Ya, karena bumi ini dikelilingi oleh berbagai ufuk dari seluruh sisinya. Ya, dari berbagai ufuk, barat, timur, utara, selatan. Ya, artinya bumi ini sangat besar. Kama dalla ala dzalika an-naqlu wal aqlu wal hissu wal musyahadatu. Sebagaimana dibuktikan atau ditunjukkan, dibenarkan oleh naql, yaitu dalil, dan juga akal, dan juga perasaan, dan juga pembuktian. Kama huwa madkurun ma'rufun inda kasirin minan nasi. Sebagaimana hal itu sudah disebutkan, diketahui oleh kebanyakan manusia, khususan fi hadhil asminati, khususnya manusia pada zaman sekarang ini, allati waqafa fiha an-nasu ala aktsari arja'iha bima a'tahumullahu minal asbabil muqaribati lil ba'idi. Ya, khususnya pada manusia-manusia zaman sekarang ini, yang mana mereka bisa melakukan aktivitas dari berbagai banyak penjuru dunia sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, berupa sebab-sebab yang bisa mendekatkan sesuatu yang jauh. Ya, artinya bisa dibuktikan untuk perkara ini oleh manusia zaman sekarang, di mana bisa menempuh jarak yang begitu jauh sehingga terasa seperti dekat. Ya, dari sini ke luar negeri, ke negeri yang sangat jauh, dari Indonesia ke Saudi misalnya, ya cuma ditemu dalam hitungan jam, ya tidak sampai hitungan hari misalnya. Ya. Kemudian fa'inat tasdiha innama yunafi kurawiyatal jismi saghiri jiddan. Kemudian istilah terbentang, ya sesungguhnya terbentang atau sesuatu yang terbentang itu bertentangan dengan bulatnya sesuatu yang memiliki bentuk kecil. Ya, artinya kalau sesuatu itu kecil, misalnya bola gitu ya, maka tidak bisa disebutkan oh ini terbentang, nggak bisa. Ya, karena kecil, dia sudah terlihat bulat seperti itu. Sohir jiddan alladhi law sutiha lam yabqa lahus tidaratun tudkaru, yang apabila dibentangkan maka tidak tersisa lingkaran yang disebutkan. Ya, artinya bola kita pecah, dibentangkan, ya sudah, dia terbentang, tidak ada lagi bulat lagi. Kalau bumi tidak bisa seperti itu karena begitu besar. Wa amma jismul ardi alladhi huwa kabirun jiddan, adapun bentuk bumi yang mana dia adalah sangat besar, wa wasi'un, dan juga sangat luas, fayakunu kurawiyan mustahan wala yatanafal amrani kama yu'rafu dhalika kama ya'rifu dhalika arbabul khibrati. Kemudian berkaitan dengan bentuk bumi yang begitu besar dan juga luas, maka bentuk bulatnya dan juga terbentangnya itu, kedua hal itu tidak bertentangan. Disebut terbentang ya bisa, disebut bulat juga bisa. Keduanya tidak bertentangan. Karena apa? Saking besarnya. Sebagaimana hal itu diketahui oleh
para ahli ilmu ya. Dzalika arbabul khibrah, yaitu para cendekiawan atau para ahli ilmu tentang hal ini. Kemudian ayat yang berikutnya setelah menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Pada ayat yang ke-21, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau hanyalah pemberi peringatan, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ay dzakirin nasa, maksudnya berikanlah peringatan pada manusia. Wa'idhum, berikanlah pelajaran pada mereka. Wa anzirhum, yaitu berikanlah peringatan atau ingatkanlah mereka. Wa basyirhum, berikanlah kabar gembira pada mereka. Fa innaka mab'utsun li da'watil khalqi ilallahi, sesungguhnya engkau itu diutus untuk mengajak manusia kepada jalan Allah. Wa tadkirihim, dan juga untuk mengingatkan mereka. Walam tub'ats musaytiran alaihim musallitan, dan engkau tidak diutus untuk menguasai mereka, wala muwakkalan bi'amalihim, engkau tidak diperintahkan untuk mengurusi urusan amal-amal mereka. Fa idza kumta bima 'alaika fala 'alaika ba'da dzalika laumun, apabila engkau sudah melakukan hal tersebut maka tidak ada dosa lagi setelah itu, tidak tercela lagi bagimu setelah itu. Artinya kewajiban Nabi kita hanyalah menyampaikan, mengingatkan. Tidak ada kewajiban agar manusia semuanya beriman. Dan ini juga tentunya kewajiban kita semua. Kewajiban kita adalah menyampaikan, mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Adapun hati mereka, adapun urusan hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang tidak mau mengikuti dakwah, maka seorang dai dia tidak tercela. Fala 'alaika ba'da dzalika laumun. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa pada mereka, maka beri peringatan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut dengan ancamanku. Wa qawlihi illa man tawalla wa kafar, dan firman Allah Ta'ala illa man tawalla wa kafar, yaitu pada ayat 23, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Ai lakin man tawalla 'anit ta'ati wa kafara billah, maksudnya adalah akan tapi orang yang berpaling dari ketaatan dan dia kufur pada Allah, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, maka Allah akan menyiksanya, mengazabnya dengan azab yang besar. Ai asyadid, adzabal akbar asyadid ad-daimah, siksaan yang keras dan terus menerus, daim, selamanya. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Ay ruju'ul khalaiki wa jam'uhum fi yaumil qiyamati, kembalinya seluruh makhluk, berkumpulnya seluruh makhluk pada hari kiamat, semuanya adalah kepada Allah. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya hisab mereka, sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Ala ma amilu min khairin wa syarrin, membuat perhitungan seluruh amal yang mereka lakukan, baik amalan kebaikan maupun amalan kejelekan. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah,
Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.